Selamat datang di Paris, kota cinta dan cahaya, di mana sejarah dan keindahan berpadu dengan sempurna. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri jejak sejarah di 4 tempat ikonik yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota ini. Menara Eiffel, Istana Versailles, Arc de Triomphe, dan Katedral Notre Dame. Pertama, kita mulai dengan Menara Eiffel. Di jantung kota Paris, berdiri sebuah struktur megah yang menjadi simbol cinta, seni, dan keindahan. Inilah Menara Eiffel, mahakarya teknik yang menjulang tinggi di langit Paris dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dibangun pada tahun 1889 untuk pameran dunia yang diadakan di Paris, Menara Eiffel adalah karya besar insinyur Gustave Eiffel dan timnya. Pada saat itu, banyak yang meragukan keindahan dan kegunaan struktur baja setinggi 324 meter ini. Namun, dalam waktu 2 tahun, mereka berhasil menyelesaikan menara yang kini menjadi ikon dunia. Menara Eiffel adalah contoh luar biasa dari arsitektur besi di era industrialisasi. Dengan lebih dari 18.000 bagian logam yang dirakit menggunakan 2,5 juta paku keling. Menara ini tidak hanya menunjukkan kekuatan teknik, tetapi juga keanggunan dalam struktur yang begitu kompleks. Setiap tahun, jutaan wisatawan dari seluruh penjuru dunia datang untuk menyaksikan keindahan Menara Eiffel. Dari puncaknya, mereka dapat menikmati pemandangan kota Paris yang memukau dengan sungai Seine yang mengalir dengan anggun di bawahnya. Menara ini telah menjadi tempat yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang datang ke kota cahaya. Menara Eiffel telah menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa penting dalam sejarah Prancis dan dunia. Dari masa Perang Dunia hingga menjadi ikon budaya populer dalam film dan seni, menara ini telah memainkan peran yang tak tergantikan dalam kehidupan banyak orang. Dengan teknologi pencahayaan modern, Menara Eiffel kini tidak hanya menjadi simbol siang hari, tetapi juga malam hari. Setiap malam, menara ini bersinar dengan lebih dari 20.000 lampu yang menciptakan pertunjukan cahaya yang memukau, mengundang decak kagum dari setiap penonton yang melihatnya. Menara Eiffel telah menjadi simbol cinta dan harapan. Banyak orang yang datang untuk merayakan cinta mereka dan mengambil foto di bawah keindahan menara ini. Menara ini tidak hanya menjadi bagian dari langit Paris, tetapi juga bagian dari hati setiap orang yang melihatnya. Sekarang, kita bergerak keluar kota Paris menuju Istana Versailles. Di tengah-tengah dataran luas di luar Paris, berdiri sebuah bangunan megah yang menjadi simbol kejayaan dan kekuasaan monarki Prancis. Inilah Istana Versailles, salah satu istana paling terkenal di dunia, tempat tinggal para raja dan pusat pemerintahan Prancis selama lebih dari 1 abad. Versailles awalnya hanyalah sebuah pondok berburu sederhana milik Raja Louis XIII. Namun, pada abad ke-17, putranya, yaitu Raja Louis ke-14, atau yang dikenal sebagai Raja Matahari, memutuskan untuk mengubahnya menjadi sebuah istana yang megah dan menakjubkan. Dengan arsitekturnya yang megah, Versailles menjadi contoh utama gaya barok di Eropa. Istana ini dihiasi dengan ukiran-ukiran emas, fresko-fresko yang indah, dan berbagai karya seni yang tak ternilai harganya. Tak hanya bangunan istananya, taman-taman Versailles juga menjadi daya tarik utama. Dirancang oleh André Lenotre, taman ini dipenuhi oleh air mancur yang megah, patung-patung klasik, dan labirin yang rumit, menciptakan pemandangan yang memukau. Versailles tidak hanya menjadi kediaman kerajaan,
tetapi juga pusat politik dan sosial. Di sini, Raja Louis ke-14 mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memusatkan kekuasaan monarki Prancis. Istana ini menjadi tempat di mana para bangsawan berkumpul, berintrik, dan berusaha mencari pengaruh. Namun, kejayaan Versailles tidak bertahan selamanya. Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 menandai akhir dari era monarki absolut, dan istana ini akhirnya menjadi simbol dari kemewahan yang berlebihan. Banyak perabot dan harta benda istana yang dijual atau dipindahkan, dan Versailles pun mulai kehilangan kilauannya. Kini, Istana Versailles berdiri sebagai salah satu bagian dari sejarah panjang Prancis. Sebagai situs warisan dunia UNESCO, istana ini telah dipulihkan dan dibuka untuk umum, menarik jutaan wisatawan setiap tahun yang ingin menyaksikan sendiri kemegahan dan keindahannya. Beranjak ke pusat kota Paris, kita menemui Arc de Triomphe. Arc de Triomphe, yang dalam bahasa Indonesia berarti Gerbang Kemenangan, didirikan oleh perintah Napoleon Bonaparte pada tahun 1806 setelah kemenangan besar dalam pertempuran Austerlitz. Monumen ini didedikasikan untuk merayakan kejayaan militer Prancis dan menghormati mereka yang berjuang dan gugur dalam revolusi dan peperangan besar Prancis. Dirancang oleh arsitek Jean Chalgrin, Arc de Triomphe memiliki tinggi sekitar 50 meter dan lebar 45 meter, menjadikannya salah satu gerbang kemenangan terbesar di dunia. Desainnya mencerminkan gaya neoklasik, dengan elemen dekoratif yang penuh dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan pertempuran bersejarah dan peristiwa penting dalam sejarah Prancis. Keempat lengkungnya dihiasi dengan patung-patung yang megah, termasuk patung La Marseillaise karya Francis Ruth yang terkenal. Monumen ini bukan hanya sekedar lambang kemenangan, tetapi juga sebuah tempat penghormatan yang mendalam. Di bawah lengkungan utamanya, terdapat makam prajurit tak dikenal, yang menjadi penghormatan bagi mereka yang gugur tanpa dikenali dalam Perang Dunia Pertama. Setiap malam, api abadi dinyalakan di sini sebagai tanda penghormatan yang tak pernah padam terhadap para pahlawan tersebut. Arc de Triomphe terletak di tengah Place Charles de Gaulle, yang juga dikenal sebagai Place des Etoiles, di ujung barat Champs-Élysées yang terkenal. Lokasinya yang strategis menjadikannya pusat dari 12 jalan yang menyebar dari monumen ini, membentuk bintang raksasa yang memberikan pemandangan kota Paris yang spektakuler. Para pengunjung bisa naik ke atas monumen ini untuk menikmati pemandangan panorama Paris yang menakjubkan. Terakhir, kita tiba di Katedral Notre Dame. Katedral Notre Dame adalah salah satu ikon yang terkenal di Paris. Berdiri tegak di Ile de la Cité, di tengah-tengah sungai Seine, Notre Dame bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol budaya dan sejarah Prancis. Katedral ini dibangun di lokasi bekas gereja Saint-Étienne yang berdiri sejak abad keempat. Pembangunan katedral dimulai pada tahun 1163, dipimpin oleh Uskup Maurice de Sully dan berlangsung selama lebih dari 2 abad. Notre Dame akhirnya selesai pada tahun 1345, menjadikannya salah satu proyek arsitektur gotik terbesar pada masanya. Katedral ini memiliki fasad depan yang dihiasi dengan patung-patung dan jendela-jendela kaca patri yang indah. 2 menara kembarnya yang menjulang tinggi adalah ciri khas utama, dan pengunjung dapat naik ke atas untuk menikmati pemandangan Paris yang spektakuler. Salah satu fitur yang paling terkenal adalah jendela mawar besar, yang menggambarkan adegan-adegan Alkitab dan tokoh-tokoh suci. Di dalamnya, lengkungan-lengkungan tinggi dan langit-langit berkubah menciptakan suasana yang sakral dan mengesankan. Katedral ini bukan hanya pusat spiritual,
tetapi juga sebagai simbol identitas nasional Prancis. Katedral ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa sejarah penting, seperti penobatan Napoleon Bonaparte sebagai kaisar pada tahun 1804 dan beatifikasi Jeanne d'Arc pada tahun 1909. Novel Notre-Dame de Paris karya Victor Hugo yang diterbitkan pada tahun 1831 juga mengangkat popularitas dan kepentingan katedral ini dalam budaya Prancis. Namun, musibah pun terjadi. Pada tanggal 15 April 2019, kebakaran besar melanda Katedral Notre-Dame, menghancurkan atap dan menara utamanya. Kebakaran ini mengejutkan dunia dan memicu gelombang dukungan serta upaya pemulihan dari berbagai pihak. Ini adalah keadaan Notre-Dame 5 hari setelah kebakaran. Atap dan puncak menara runtuh, dan dinding batu berukir hangus. Sisa-sisa bangunan logam yang meleleh tetap berada di atas katedral tempat atap dan puncak menara berada. Proses restorasi yang sedang berlangsung bertujuan untuk mengembalikan katedral ini ke kejayaannya dan melestarikan warisannya untuk generasi mendatang. Katedral Notre-Dame de Paris adalah lambang keagungan, keindahan, dan sejarah. Dengan arsitektur yang memukau dan peran pentingnya dalam sejarah Prancis, katedral ini terus menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi banyak orang di seluruh dunia. Meskipun dilanda bencana, semangat untuk membangun kembali dan melestarikan Notre-Dame tetap hidup, memastikan bahwa katedral ini akan terus berdiri sebagai simbol abadi Paris dan Prancis. Dari menara Eiffel yang menjulang tinggi, kemewahan istana Versailles, kemegahan Arc de Triomphe, hingga keagungan Katedral Notre-Dame, Paris menyimpan jejak sejarah yang tak terlupakan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita sejarah menarik dari seluruh dunia.